Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Santoso SPD, CGP Rekognisi Angkatan 10, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus mampu memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal, sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal pada diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, silakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan sebagai pembimbing dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Keterkaitan antara materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan tercapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya sesuai kekuatan kodratnya. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dalam membuat keyakinan sekolah yang telah disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Buatan prakarsa perubahan adalah untuk mewujudkan visi guru penggerak. Berikut ini adalah refleksi yang telah saya buat. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Materi tersebut harus benar-benar diresapi dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan pada rekan guru sekolah. Hal yang paling menarik adalah ketika kita mendisiplinkan murid tidak boleh memberikan motivasi eksternal seperti hukuman dan penghargaan, karena perubahan perilaku yang ditunjukkan murid hanya sementara. Lain halnya dengan pemberian motivasi internal, maka perubahan perilaku tersebut berefek panjang. Perubahan cara berpikir saya setelah mempelajari modul ini adalah ketika ingin menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid, guru harus memposisikan diri pada posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi agar murid dapat menyadari dan memperbaiki perilakunya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pengalaman saya terkait penerapan konsep-konsep inti modul budaya positif adalah mencoba mempraktekkan segitiga restitusi saat menyelesaikan suatu permasalahan. Murid merasa lebih dihargai sehingga lebih terbuka pada guru. Murid perlahan-lahan menurunkan emosi dan egonya. Hal ini sangat berbeda ketika guru melakukan pendekatan lain. Murid cenderung tertutup dan emosinya terus meledak-ledak. Saya merasa senang dan ingin mengasah kemampuan saya untuk menerapkan segitiga restitusi dengan baik. Hal yang sudah baik adalah saya menyadari bahwa pemberian hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk mendisiplinkan murid. Yang perlu diperbaiki adalah penerapan budaya positif di sekolah harus terus dilakukan dan harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering berada pada posisi kontrol pemantau dan teman. Saat itu, saya merasa berhasil mendisiplinkan anak. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa sangat bersalah. Dan saya beralih mengambil posisi kontrol sebagai manajer untuk menyelesaikan permasalahan. Perasaan saya menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menunjukkan rasa tanggung jawab pada diri murid.
Saya pernah menerapkan satu langkah segitiga restitusi tanpa saya sadari, yaitu stabilkan identitas dengan mengatakan membuat kesalahan adalah hal yang wajar. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan karena manusia tempatnya salah. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik murid, guru, sekolah, orang tua, maupun lingkungan sekitar, sehingga budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter dalam diri murid. Sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih.